Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian terus dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa selamat di dunia. Dengan ilmu kita bisa semangat di akhirat. Ingin selamat dunia akhirat dengan ilmu. Paham ya? Oh ya, bentar. Bapak harus ngerti. Kalau Bapak perhatikan, ada beberapa tempat duduk yang kosong. Itu yang tidak hadir siapa? Ferdi, Jay, dan Anda Samudra. Oke, tidak apa-apa. Berarti ini sudah terlihat ya dari tempat duduk yang kosong. Karena kita duduk berdasarkan absen. Jadi dengan melihat tempat duduk kosong berdasarkan nomor komputer, kita tahu siapa yang tidak hadir. Sebelumnya, Bapak, hari ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang aritmatika. Dan aritmatika yang akan kita operasikan itu adalah di aplikasi pengolah angka. Yaitu pengolah angkanya namanya apa? Excel. Menurut kalian, apa itu aritmatika? Kenapa bisa ngejawab matematika? Oh iya, ada tulisan matikanya ya, jadi gampang ditebak. Nah, menurut nalar kalian, menurut apa yang kalian pahami, biasanya kalau matematika itu ngebahas tentang apa saja? Apa itu? Oh, betul. Ada lagi perpangkatan dan lain sebagainya. Tapi karena kita akan membahas mengenai aritmatika dasar, jadi yang dibahas hanya ada 4 saja, yaitu pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Mantap. Pasti apalahnya, soalnya di SD diajar matematikanya. Aritmatika merupakan cabang ilmu, oh iya betul, merupakan cabang ilmu matematika. Jadi apa yang kalian sebut berdasarkan tebakan dari kata aritmatika itu tebak lamun ieu teh jigana aya unsur matematikana nya. Dan yang akan kita bahas yaitu mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita lanjut. Aritmatika pada Microsoft Excel. Macam-macam aritmatika dasar pada Microsoft Excel. Yang pertama itu penjumlahan dengan tanda simbol plus. Ini mah simbol plus mah sama ya dengan simbol plus di matematika. Jadi tidak ada perbedaan. Penulisannya juga sama. Selanjutnya ada pengurangan dan perkalian. Selanjutnya ada pembagian. Nah, kalau di sini yang beda dengan matematika penulisan simbolnya apa? Ya, kalau pembagian di matematika biasa pakai apa? Titik dua ya. Kalau ini pakai garis miring. Nah, sekarang ini untuk soal pemantik ya. Dalam kehidupan sehari-hari tentu ada hal yang memerlukan perhatian kita. Salah satunya data harus kita proses sehingga kita mengetahui hasilnya dan dapat menjadi sebuah informasi bagi kita. Nah, sekarang satu kelompok terdiri dari 6 atau 5? 6 saja ya. Ya udah, terdiri dari 6 anggota. Jadi yang satu sebagai ketua, sisanya boleh sekretaris, dan lainnya bisa digunakan untuk mencari informasi apa yang diperlukan dalam kelompok tersebut.
Tugasnya apa? Silahkan Anda cari data keseharian Anda yang memerlukan operasi aritmatika dasar, sehingga Anda mengetahui hasilnya. Salah satu contoh imanya ti Bapak, jadi ulah nurutan Bapak contoh nanya. Ima salah satu contoh ti Bapak, Bapak mah tentang jumlah data pengeluaran dan pemasukan uang bekal sekolah sehari. Jadi lamun Bapak mah aya penjumlahanna di mana? Dikasih uang oleh orang tua. Hari penguranganna di saha nya ku Bapak dijajankeun eta penguranganna. Paham ya? So, berdasarkan kelompok yang telah 6 orangnya, berarti dari sini 6, dan di sana juga 6. Silahkan kalian bentuk kelompok 6 anggota dan cari permasalahan yang bisa kalian olah dengan aritmatika pada Microsoft Excel. Sok ditulis deh heula ka dina komputernya. Oh, dialitan siap. Atau paling dia neng, yang saya ini untuk beberapa orang adegan ini. Dia masalahnya tentang naon? Oh iya mah iya nya. Ya, jadi ayang pembukuan anu silpinya bener. Jadi labana sabaraha, apakah penjualan risol silpi teh untung rugi gitu kan. Jadi dengan seperti itu kita bisa tahu. Oh iya, ini Bapak ada LKPD, lupa belum Bapak bagikan. Ini silakan dibaca dulu. Bapak akan membahas tentang LKPD yang harus kalian perhatikan. Semuanya mohon perhatian sebentar. Jadi di sini pada LKPD ini sudah ada petunjuk mengenai masalah yang harus kalian cari, dan petunjuk di sini hanya sebatas contoh. Selanjutnya petunjuk bagaimana kalian harus mengerjakan LKPD. Jadi tahap pertama itu kalian disuruh untuk menentukan data yang akan digunakan. Salah satu contohnya itu kalian berdiskusi dengan kelompok untuk mencari masalah yang kalian proses nanti. Paham? Kalau sudah, nanti sama Bapak akan dicek list. Selanjutnya, nanti kalian disuruh untuk memindahkan data dari buku tulis ke Microsoft Excel. Jika semua kelompok dan anggota ingat, yang memindahkan itu bukan per kelompok, tapi semua anggota. Jadi semua ikut terlibat dan bergerak dan berpikir. Yang ketiga, baru melakukan perhitungan aritmatika dasar pada Excel. Yang keempat, setiap kelompok melakukan unjuk kerja. Jadi nanti setiap kelompok akan unjuk kerja permasalahan yang diangkat dan bagaimana cara mengolah data tersebut. Tapi jangan lupa, di halaman paling awal itu ada nama kelompok dan anggota kelompok. Jadi nama-nama anggota nanti ditulis, paham ya? Selanjutnya di assessment ada penilaian, ya, ada penilaian kejujuran, terus ada penilaian kerjasama dari anggota kalian. Ini mah hasil aja kerjasama, semuanya nilainya nanti ada penilaian, oke? Terus ada tanggung jawab, disiplin, dan kreatif. Kalau menurut Bapak misalkan kalian udah 15 menit, tolong dikumpulkan. Ya harus tepat waktu untuk dikumpulkan atau untuk selesai. Kemudian kreatif, masalah yang kalian cari, ya ulah nurutan batur, tapi kalau bisa harus ingat ya, meskipun kalian sama tapi lebih bagus, menurut Bapak itu biasa. Tapi kalau kalian beda dengan yang lain, meskipun itu tidak sebagus yang lain, tapi itu menurut Bapak luar. Jadi harus ada harus unik, ya harus unik masalahnya teh. Ulah sarwanya, kamu meniron masalahnya. Karena Bapak yakin kalian itu punya banyak masalah karena kita hidup berdampingan dengan masalah. Nah, kemudian ada
Tadi kan kelompok ya. Nah, ini penilaian untuk unjuk kerja atau present. Jadi menentukan data. Tadi kan tong sama salah satunya. Dan mendemonstrasikan data ke aplikasi pengolah angka. Kriterianya ada sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak baik. Paham? Silahkan sok maka diskusi. Silakan berdiri salah satu, jelaskan masalahnya apa. Kelompok 4. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, perwakilan. Ya. Jadi kita akan dibandingkan di tahun 2021 dengan tahun 2022, terus nanti kita akan melihat perbandingan mana yang lebih unggul Atau yang lebih banyak mungkin ya. lebih banyak ya yang menariknya di SMA 23 Garut Oke, ya tahun 2021 atau 2022. siap, bagus. Mana lagi kelompok yang sudah beres? Yang sudah ketemu masalahnya? Silahkan berdiri. Jadi ya, Dani meh kadangu ke Bapak. Nah, gitu. Berdiri, sing tariknya. Atau ke depan we Dani, di depan aja. Membacanya di depan. Tarinya we. Permasalahan kelompok kami yaitu mengenai data peralatan-peralatan kelas seperti pen, mampu, referensi, dan lain sebagainya. Karena tersebut yang menjadi masalahnya itu ketika uang saku kita cukup atau tidak buat membeli peralatan-peralatan tersebut. Ya, bagus. Terima kasih. Ada lagi yang ingin mengupakan masalahnya? Sudah punya masalahnya masing-masing. Sekarang silahkan perhatikan infokus terlebih dahulu. Nah, jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, masalah yang kita hadapi itu akan kita pecahkan dengan Microsoft. Tadi berdasarkan hasil diskusi kan dicatat di buku tulis masalah apa atau hambatan apa yang kalian hadapi jika kalian melakukan perhitungan di buku tulis. Apa? Ya. Jadi bisa sistematis dan lebih mudah. Bagaimana Pelita? Ya. 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 Jadi tidak jelas. Kalau di Excel enak kan ada font. Jadi kita bisa memilih jenis huruf yang jelas sama semua. Ada lagi yang memiliki kendala apa? Udah ada, mantap. Oke, semua itu yang kalian kemukakan betul semua, dan kita akan coba untuk memecahkan masalah tersebut dengan aplikasi Microsoft Excel, yaitu dengan aritmatika. Kita lihat. Nah, ini cara penulisan aritmatika dasar pada Excel. Lihat, di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di data 1 ini semua angka-angka di kolom data 1. Data 1 di kolom B, betul. Selanjutnya data 2 ada di kolom C. Nah, untuk hasil ini tuh bisa keluar sebetulnya kalau kita menulis dengan rumus. Di sini ada apa? Diawalinya? Nah, kan kalau di data 1, data 2 itu semua pakai angka ya. Aina rumus pakai kolom dan
garis. Jadi di Excel itu kita menghitung angka di mana alamatnya. Paham? Misalkan untuk penjumlahan 25 itu alamatnya di mana? Ya, kita lihat saja di sini di kolom B. Ini kan ada di B. Terus ini barisnya berapa? Baris ke-2. Paham ya? Seperti itu. Ini untuk sistematika penulisannya. Kita lanjut. Bapak akan coba untuk menulis dulu di Excel. Di sini tuh salah, bahkan angka-angkanya masih di mana-mana. Nah, untuk angka, ketika nanti kalian ingin memperbaikinya, Bapak ingin kalian angka ini tidak dirubah posisinya, tapi langsung ketikkan di rumus. Nah, untuk penjumlahan, kira-kira ada yang ingin mengkoreksi? Silvi, mangga Silvi, karena Silvi yang lebih dulu ngacung. Silakan, itu di sana. Belum. Tenang, kalian tidak perlu takut salah ya. Nanti Bapak luruskan kalau salah. Itu ya betul. Antar. Menurut kalian gimana, sudah betul? Ada yang ingin menyanggah? Sudah ya. Sabar, jangan serius. Bagus, kalian masih antusias. Mungkin karena jam pagi ya. Kalau jam sore kita nggak tahu, udah pada ngantuk mungkin. Nah, selanjutnya untuk pengurangan berdasarkan aba-aba bapaknya. Oke. 1 sampai 3-nya. Jadi sampai 1, 2, 3. Jadi begitu ada hitungan ketiga, baru kalian ngacung. 1, 3. Ya Neng, itu. Betul lah. Sok, untuk perkalian. Sabar, digilir. Yang perkalian ya. Pengurangan. Oh iya, mangga, nggak kelihatan ya. 2, 5, 3. Iya, pengelana. Di slow motion kayak bakal apa nih. Mangga. Sok mau Alit mah cenah mau sambil dijelaskan, cenah sok mangga. Ya. Terus angka 4-nya di mana? Kolom A. Oke, cukup kanan. Pertanyaan dari Bapak. Kan ini semua silahkan permasalahan yang kalian dapat diketik di Microsoft Excel. Sok mangga. Pindah ke itu dit. Kelompoknya di dia weh, di nyawa. Sok. Tah gitu. Nah, itu men weh.
tah geus surung. Jadi juga katarik saeutik eta teh. Di connect keyboardnya. 6. Diskusi kelompok. Jadi Silvi usahakan selama ini ingin dihitung apakah selama ini Silvi untung atau rugi. Oh, untung. Sok. Oh, 800-an. Nanti kagok 1000 itu harganya. Oh, produksi. Jadi reseller gitu. Oh. Jualnya memproduksi. Bagus, berarti udah ada jiwa entrepreneur. Pak tahu bisa jadi inspirasi, silakan. Ini adalah produksi saya per hari dan keuntungannya. Jadi harga beli saya ke konsumen itu 800. Terus saya jual jadi Produsen. Ya. Nama produknya risol. Ya. Sebagaimana kalian tahu, saya suka menjual risol. Anu ngutang saha wae di dia? Saya. Oh, saya halus. Ada yang ngutang poho mayar geuningan. Terus harga beli saya ke Harga beli ke produsen dijual ke konsumen. harga beli saya ke produsen 800. Terus harga jual saya ke konsumen 1000. Terus jumlah produk tidak tentu, ada kadang ada 50 atau 100 paling banyak. Hari itu 100. Terus yang terjual alhamdulillah suka laku gitu, jadi nggak ada tersisa. Wow. Tapi kalau lagi nggak ada, suka ada juga sisa. Tehela lamun nyisa kan bisi basinya dibagikeun atau dikasahakeun. Jadi ngelakuin Pak, bisnis. Jadi kalau ada sisa itu sisanya dihitung suka. Oh, jadi yang terjual itu kalau 90 jumlahin 90 kali 800 saya jual sisanya yang jadi lomba saya. Terus kalau ada sisa, misalnya sisa 20 suka dikesayangi 10 atau terus ke si produsennya 10. Oke, sekarang modal beli. Bagaimana modal beli? Modal beli saya itu jadi harga beli dikali jumlah Yang terjual. Ya, yang terjual. Kalau yang terjual nggak 100, jadi dikalinya 800 dikali 90. Terus harga beli dikali terjual dan 100. Jadi hasilnya Labana teh berarti 1 juta. 1 juta apa? Oh, 1 juta. Amin, kudu nama. Amin. Amin ya Allah. Sip. Mantap. Oke, bagus ini. Lanjut. Keuntungan saya per hari itu kalau produksinya 100, keuntungan saya per hari 20.000.
Wah, luar biasa, tepuk tangan. Ada yang ini ditanyakan katanya? Iraha diskon gitu. Tuh. Izin tanya cenah tuh. Mungkin bertanya, Bagaimana? kalau saya tahu bagaimana nih kalau kan jualan doang nih kan kayak atas kayak nah bagaimana kalau jika jualan itu bukan hanya di sombong sama kan jadi kan produksinya itu sama di orang tersebut jadi harganya juga sama ada harganya yang 500-an dari 400 dan dari saya jual 500 jadi saya punya untung 100 perak tapi kalau 100 perak juga jangan main-main ya kalian mau untung 100 perak tapi kalau produknya banyak akan menghasilkan uang banyak. Wah, luar biasa jiwa bisnisnya ke saya. Salut, salut, salut. Terima kasih. Silahkan kembali. Tutup dulu mangga moderator karunya. Dari kelompok saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok, di situ sudah. Ya. Kulan. Hah? Oh, itu mah soal pengayaan sebisa na weh. Nah, itu mah dikerjakan berdasarkan kemampuan awal. Itu mah kayak di pertemuan berikut lagi bakal dibahas. Iya bisa nulis apa, yang macan, gitu kan? Bebas pengetahuan kalian. Ini sedang melaksanakan evaluasi dengan aplikasi Woka CBT. Duduk. Kerjakan masing. Kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Kan itu soalnya diacak ya. Enak ya, langsung keluar hasilnya. Mungkin nanti setiap ujian seperti ini lebih enak kayaknya karena kalian sudah memegang kartu login dan itu bisa digunakan terus-menerus dengan soal yang berbeda. Mohon perhatiannya. Dicanak weh di Priyogi. Mohon perhatiannya. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita telah selesai melakukan pembelajaran dengan materi tentang aritmatika dasar. Menurut kalian dengan aritmatika dasar penghitungan lebih mudah atau lebih sulit dibanding lebih mudah ya kalau dibandingkan dengan buku catatan. Apalagi kalau misalkan angkanya nilainya besar seperti itu. Tentu ini akan memudahkan kita. Kemudian dari segi penulisan, enakan pakai Excel atau buku tulis? Excel. Karena tulisan itu semua jadi seragam. Iya. Iya, kalau pakai tulisan mah kan aya nu jiga ceker hayam gitu kan, jadi peta kiri. Seperti itu. Paham ya? Jadi kesimpulannya dengan pembelajaran ini berharap kita bisa mempermudah segala pekerjaan kita, bisa menemukan solusi dari permasalahan kita. Paham? Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar function. Kan kalau tadi kan kita belajar kalau penjumlahannya banyak berarti plus-plusnya kudu bagaimana kalau datanya ada 1000 kan kurang kudu 1000 kali nge-plus ke. Bener tuh? Dengan function kita bisa mengolah data
maka lebih mudah. Kita bisa mengurutkan data dari terbesar ke yang terkecil, menuliskan tulisan dari yang A sampai Z. Kita bisa mengolah data yang banyak, tapi dengan sekaligus. Betul? Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dari Bapak. Untuk pertemuan berikutnya silahkan kalian baca-baca tentang function. Jadi kita ke kelas itu tidak dalam keadaan kosong. Dari Bapak sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian, kursi tolong dirapikan. Kemudian kartu login bawa saja. Kemudian silakan kembali ke kelasnya masing-masing.